Calon Gubernur Maluku, Jeffrey Apoli Rahawarin optimis menang di Pilkada Maluku. Hal itu dia sampaikan saat mencoblos di TPS 13 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kata dia, target menang Pilkada berkisar 50 atau 60%. Diberitakan, calon Gubernur Maluku, Jeffrey Rahawarin mengikuti pencoblosan untuk Pilkada serentak 2024 di TPS 13 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Jeffrey Rahawarin sendiri dikabarkan akan datang untuk mencoblos di pukul 11 siang, namun tiba di lokasi TPS pukul 11.20 WIB. Kedatangan JR sendiri didampingi istri dan juga keluarga beserta rombongan. Proses pencoblosan yang dilakukan berlangsung hanya sekitar 5 menit. Ini dimulai dari proses pendaftaran, verifikasi, dan kemudian masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. JR saat diwawancarai mengatakan, tahapan ini diikuti dengan hanya membawa KTP. Mengingat, namanya belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap tersebut. Sementara itu, Ketua KPPS, Mario Tuahatu mengatakan, JR memang lahir besar di Benteng. Namun, ia harus pindah domisili saat lolos sebagai abdi negara. Pertama saya KTP baru, terus dengan beda coblos ini maka kita pindahkan KTP dari Bandung ke Gudang Arang. Ya, itu aja. Terus kita kira untuk orang penduduk yang boleh coblos itu 1,3 sama kita berharap untuk semua coblos dengan tanpa tekanan nyaman supaya ada coblos dengan enak, suasana enak, biar Maluku ke depan juga enak, hijau, ya, suasana enak, tentrem, itu aja. Bapak optimis kali ini, Pak? Kita optimis ya. Seperti calon-calon yang lain semuanya optimis, tapi kita sangat optimis. Oke, berapa persen optimismenya? Ya, 50-60 lah. Kalau ada yang bilang 70, dengan posisi yang seperti ini rasanya mungkin nggak betul. Saya 60 ada. 60. Ya, bisa ditunjukin ke sini, Pak? Ya. Oke. Calon Gubernur Maluku, Murad Ismail optimis memenangkan Pilkada Maluku 2024. Hal ini disampaikan Murad setelah selesai melakukan pencoblosan sebagai bentuk penyaluran hak suara untuk Pilkada Maluku 2024. Adapun Murad Ismail mencoblos di TPS 01 Kompleks Pemda 2, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 27 November 2024. Murad mengharapkan proses Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui, Murad Ismail telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Maluku 2024. Murad Ismail mencoblos bersama istrinya Widya Pratiwi sekitar pukul 10 WIB. Keduanya kompak mengenakan baju berwarna putih. Harapan kami itu sebenarnya cuma satu, pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa hanya itu. Presentasi kemenangan boleh berapa? Ikhtiar cukup, bekerja cukup, tergantung dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Allah, ya Rab, ya Rab, amin. Kalau kita tidak optimis, nggak mungkin kita sampai di sana. Ya. Selanjutnya nomor PT 467. Pemilihan Kepala Daerah 2024 menjadi kali ketiga Hendrik Lewerisa tidak menggunakan hak suaranya sebagai warga negara Indonesia. Yakni pada pemilihan Presiden 2019, pemilihan Presiden sekaligus Legislatif Februari 2024 dan hari ini pada pemilihan Gubernur Maluku 27 November 2024. Kali pertama Ketua DPD Gerindra Maluku itu sempat ke TPS yang tak jauh dari rumahnya di kawasan negeri Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon. Namun, Lewerisa hanya duduk sebentar, kemudian bersama istrinya balik ke rumah. Kali kedua, calon Gubernur Maluku itu mengaku telah mencoblos sejak Rabu 14 Februari 2024 pagi di TPS 5,
Namun setelah ditelusuri ternyata nama Hendrik Lewerisa tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap yang ditempelkan pada papan pengumuman tepat di samping pintu masuk TPS 5. Ketua KPPS TPS 5, Nadila Anatasha yang dikonfirmasi juga membenarkan Lewerisa memang tidak masuk DPT TPS. Dan hari ini, petugas keamanan di kediaman Lewerisa mengaku Lewerisa juga tidak menggunakan hak suaranya karena KTP miliknya berdomisili Jakarta Selatan. Sebagai informasi, Hendrik Lewerisa menggandeng mantan Bupati Seram Bagian Timur sebagai wakil gubernur. Kontestan lainnya yakni paslon nomor urut 1 Jeffrey Rahawarin, Abdul Mukti Kliobas dan paslon nomor urut 2 Murad Ismail dan Michael Watimena. Penjabat Bupati Maura dan istrinya menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara 070 Hai Langgur, Kecamatan Kei Kecil. Meski tak masuk daftar pemilih tetap, PJ Bupati Maura Samuel Huae dan istrinya Rina Huae tetap bisa mencoblos karena sudah masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPTB. Sebelumnya PJ Bupati Maura diketahui masuk dalam DPT Kota Ambon, namun karena tugas dan pengabdian pindah memilih untuk menyalurkan hak konstitusionalnya. Pantauan tribunambon.com, Rabu 27/11/2002 pukul 8.30 WIB PJ Bupati Maura tiba bersama sejumlah Forkopimda. Tepat pada pukul 08.35 WIB nampak PJ Bupati Maura beralih ke ruang pemungutan suara, langsung mendaftar di meja registrasi yang berada di samping TPS. Tak lama, PJ Bupati dan istri dipanggil dan menerima satu jenis surat suara, yakni pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Maluku. Tak lupa PJ Bupati dan istri mencelupkan jari pada tinta yang telah disediakan sebagai tanda telah melakukan pencoblosan. Usai melakukan pencoblosan, Huae nampak menyapa masyarakat yang sedang menunggu giliran untuk mencoblos. Tampak ia juga didampingi Kepala Bappelit Bangda Clemensuela Hubun, Kepala Kesbangpol Muhammad Tuklai, Kabak Pemerintahan Yunus Sesa, Camat Kei Kecil Yosef Dumatubun, dan Kepala Ohau Langgur, Hieronymus JS Dumatubun. Kemudian, penjabat-penjabat Bupati Huae dan rombongan meninjau kegiatan pemungutan suara di sejumlah TPS di SMP Budi Mulia Langgur, kemudian SMA Sanata Karya Langgur, dan Ohau Letman Jugalon. Dua anggota kepolisian korban kecelakaan mobil pengangkut logistik pilkada di Kabupaten Buruk ini dirawat di RS Bayangkara Ambon, yakni Bribka Jevis 1, Banit 1 SPKT Polres Buru dan Bribda Krisna Ramdhani Lating, Banit Turjawali Satlantas Polres Buru. Kepada tribunambon.com, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah mengatakan salah satu personil mengalami patah tulang dan trauma akibat insiden tersebut. Kaki bagian kiri Bribda Krisna Ramadhani Lating patah dan harus dipasangi pen. Dijelaskan berdasarkan keterangan dokter spesialis, korban perlu mendapat trauma healing sebelum dilanjutkan dengan operasi pemasangan pen pada kaki yang patah.